Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihah. Pada hari ini kita bisa melanjutkan ya kajian insyaallah ya dengan Ustadz Rizal. Kita kajian tematik insyaallah ya kita setelah berhenti cukup lama, tidak ada kajian dari Bumiku Mengaji di bulan Ramadan ya. Alhamdulillah di bulan Syawal ini ya kita bisa melanjutkan untuk kajian bersama Bumiku Mengaji. Bismillah, setelah istirahat cukup lama. Saya kira yang paling penting adalah untuk mendengarkan nasihat ceramah ilmu yang kita bisa petik dari Ustadz Rizal. Sebelum kita mulai, kita bacakan ya, saya ingatkan tentang tata tertib dari mengikuti kajian ini. Jadi saya sarankan untuk menggunakan nama sebenarnya sehingga kita mudah untuk mengenali ya. Kemudian selama pengajian disampaikan oleh Ustadz, maka kita mematikan video dan mic-nya di mute ya. Kemudian usahakan untuk mencatat ya, usahakan kita untuk mencatat ya kajian yang kita ikuti. Kemudian nanti ada tanya jawab di akhir kajian ya. Siapkan pertanyaan selama mengikuti kajian. Kemudian pertanyaan bisa dikirim kepada saya juga bisa ya, dikirim langsung di lewat message itu juga bisa di dalam Zoom atau kita juga akan monitor ya, pertanyaan yang muncul di Facebook, di YouTube ya, di Clubhouse ya, semuanya kita akan monitor untuk tergantung waktunya sampai atau tidak. Jadi kemudian kita niatkan untuk mendapatkan ilmu ini ya, untuk ini jalan yang paling mudah untuk masuk surga, tentu saja dengan menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini. Mudah-mudahan ilmu ini yang kita peroleh ini bermanfaat ya, kita dimudahkan untuk memahaminya dan mengamalkannya ya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan sebagai pendahuluan, dan saya persilahkan. Tafadhol Ustadz. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian, jamaah yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lil kitabi was sunnah wa fahmihima wal amali bihima ala fahmi salafil ummah. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah rabbul jalali wal izzah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mutafarridu bihaqqil ibadah. Wa ashhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila Allah bil hikmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a bihudahu ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal wa na'udzu bika minan nar wa ma qarraba ilaiha min qawlin aw amal. Thumma amma ba'du. Ikhwah dan akhwat
saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala di mana saja berada. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah, subhanallah, Allahu akbar. Masing-masing di antara kita merasakan kebahagiaan di kesempatan kali ini. Kebahagiaan karena bisa bersua kembali dalam kebaikan di jalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu. Meskipun dari kediaman masing-masing, dari tempat yang saling berjauhan satu sama lain, akan tetapi kita merasakan kehangatan, kebahagiaan, persaudaraan. Bukan sekedar persaudaraan di atas sebuah hubungan bisnis atau urusan dunia yang lain, tapi kita merasakan kebersamaan yang hangat di dalam meniti jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Belajar ilmu agama, mengikuti tuntunan sunnah Nabi mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ikhwah dan akhwat sekalian, rahimakumullah. Karena kita masih merasakan kehangatan suasana bulan Syawal yang mulia, yang datang setelah bulan Ramadan yang agung, maka izinkan kami di awal kebersamaan ini menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. As'alullah al-azim rabbal arshil karim an yazidana min fadlihi wa taufiqihi ala ta'atih innahu sami'un qaribun mujib. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai hamba-hamba Allah yang selalu kembali kepadanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita sebagai amal yang salih. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan untuk kita taufik dan karunia-Nya yang maha baik, sehingga kita akan terus berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak dan Ibu sekalian, ikhwah dan akhwat yang kami cintai karena Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya lisan kita, segenap jiwa dan sanubari kita, setiap bagian dari anggota tubuh kita berupaya untuk mengikrarkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengikuti setiap tuntunan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Perlu diingat bahwa dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya nikmat itu akan bertambah, sebagaimana yang sering kita dengar, la in syakartum la azidannakum. Manakala kalian bersyukur, maka aku akan menambahkannya bagi kalian, kata Allah. Maka salah satu di antara hikmah bersyukur kepada Allah atas nikmatnya adalah bahwa nikmat itu akan bertambah. Namun yang tidak kalah penting untuk selalu kita ingat juga, bahwa dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya rasa syukur, maka itulah yang akan menjadi satu di antara sekian banyak yang menghalangi kita dari ancaman siksa azab Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ma yaf'alullahu bi'adzabikum in syakartum wa amantum." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengazab kalian manakala kalian bersyukur dan beriman kepadanya. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita semua rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya syukur. Salawat serta salam semoga tersampaikan selalu kepada Nabi yang kita cintai bersama, yang kita sama-sama junjung tinggi tuntunan dan sunnahnya, dan penuh semangat kesungguhan kita mengikuti keteladanannya. Beliau adalah Rasulullah, utusan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Semoga salawat dan salam itu juga sampai kepada keluarga beliau, kepada seluruh istri dan seluruh sahabat beliau, dan semoga juga sampai kepada umat beliau yang bersungguh-sungguh mengikuti setiap bimbingan dan tuntunannya hingga akhir zaman kelak.
Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izinkan kami di kesempatan yang berbahagia ini untuk mengingatkan sebuah renungan yang seharusnya bukan hanya terucap di bibir, akan tetapi terimplementasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa waktu yang lalu, belum berlalu 1 bulan, kita, terutama kami yang di Indonesia, Bapak dan Ibu sekalian yang pernah berada di tanah air, mengetahui dan barangkali sampai sekarang masih mendapatkan doa yang cukup familiar kita dengar, diucapkan pada momen Idul Fitr. Satu sama lain di antara kita di negeri ini membacakan kepada saudaranya, minal aidin wal faizin. Ini adalah sebuah ungkapan doa yang artinya semoga engkau termasuk sebagai hamba-hamba Allah yang kembali kepadanya, kembali kepada titik nol, kembali untuk merangkai lebih baik lagi sisa dari hidup kita di dalam rangka menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada titik fitrah, back to basic. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aidin wal faizin, dan semoga engkau juga menjadi hamba-hamba yang menang. Diambil dari kata fauz yang artinya kemenangan. Faiz, orang yang menang. Faizin, orang-orang yang menang. Doa ini, alhamdulillah, tidak menyelisihi makna tuntunan agama. Kita semua berharap untuk menjadi orang-orang yang kembali kepada Allah. Dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menggugurkan dosa-dosa hambanya, maka kita pun berharap kita termasuk hamba tersebut yang diampuni dosa-dosanya setelah melewati perjalanan Ramadan yang mulia. Barangkali sudah dibahas oleh para asatidzah bagaimana peluang besar meraih ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala dari awal Ramadan hingga akhirnya. Kita semua tentu berharap menjadi salah satu di antara hamba pilihan tersebut yang melewati bulan Ramadan dalam keadaan telah diampuni dosa-dosanya sehingga ia berada kembali di titik nol. Kembali kepada Allah. Ini doa. Sebagaimana kita juga mendoakan yang lain untuk menjadi faizin, pemenang. Saya bermaksud untuk mengingatkan terutama pada diri saya sendiri. Selanjutnya kepada ikhwah dan akhwat, bapak dan ibu sekalian, saudara-saudariku yang kami selalu cintai karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahwa selama hayat masih di kandung badan, perjalanan kita tidak terhenti hanya pada hari Idul Fitri. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam sebuah surat yang mungkin sering kita baca, minimal sering kita dengar. Dalam surat Asy-Syarh yang awal suratnya diawali dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alam nashrah laka sadrak. Kemudian diakhiri dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa idza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Yang artinya, bila mana engkau telah selesai dari sesuatu, maka bergegaslah dengan penuh kesungguhan menuju sesuatu yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan hendaklah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja kalian mengharap. Rangkaian ayat-ayat pada surat Asy-Syarh ini pada dasarnya untuk pertama kalinya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi ayat-ayat ini berlaku bagi umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam.
Maka bila mana pada ayat ke-7 surat ini Allah berfirman فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ, bila engkau telah selesai dari sesuatu maka bergegaslah dengan penuh kesungguhan menuju sesuatu yang lain, juga berlaku buat kita semua sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam konteks kebersamaan kita ini, kita berada pada 10 hari terakhir bulan Syawal, yang artinya belum 1 bulan, belum genap 1 bulan kita terlewat dari bulan Ramadan yang mulia, yang agung. Maka pantaslah kiranya untuk menjadi renungan kita bersama. Akankah kita kemudian akhirnya terhenti dari berbagai bentuk kebaikan yang telah kita lakukan di Ramadan, seakan-akan kita lupa. Siyam, qiyam, puasa, salat malam, akhlak yang mulia, muhasabah, muraqabah, mujahadah, raghbah, khauf, raja. Semua bentuk ibadah yang begitu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita lakukan di sepanjang Ramadan. Akankah berhenti? Tidak. Allah Subhanahu wa taala berpesan, "Fa idza faraghta fansab." Jika engkau sudah selesai, maka bergegaslah menuju yang lain. Kebersamaan kita kali ini ingin mengingatkan kepada kita semua bahwa kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba-hamba pemenang minal aidin wal faizin tidak hanya berhenti di tanggal 1 bulan Syawal yang kita biasa sebut dengan Idul Fitri. Justru kemenangan yang hakiki adalah kemenangan yang diraih oleh seorang hamba sesuai dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Izinkan saya untuk mengingatkan kita semua firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang abadi dan maha suci. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang tidak berubah hingga hari kiamat nanti. Dan indahnya salah satu tuntunan Islam adalah bahwa kita diperintahkan untuk selalu saling mengingatkan. Karena Islam tidak berubah. Islam tidak berganti. Islam yang kita ikuti adalah Islam yang dahulu diajarkan oleh Rasul tercinta kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang ada di dalam Al-Quran di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu pula lah yang ada di dalam Al-Quran hari ini dan hingga hari kiamat nanti. Kalau kita mendengar nama kemenangan atau kata kemenangan yang seringkali menghiasi hari-hari jelang Idul Fitri, hari kemenangan katanya, mari meraih kemenangan. Apa sejatinya kemenangan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Siapakah hamba-hamba yang layak untuk disebut sebagai faizun atau faizin? Di antara firman Allah Subhanahu wa taala yang mengingatkan kita akan hal tersebut adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur. Boleh dicatat atau jika ada yang dekat dengan jangkauan mushaf Al-Qur'an, boleh membuka surat An-Nur, surat ke-24, ayat 52. Di dalam ayat tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yuti'illaha wa rasulahu wa yakhshallaha wa yattaqhi fa ulaika humul faizun. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, barang siapa yang taat kepada Allah, 1. Taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, 2. Tunduk takut kepada Allah, 3. Bertakwa kepadanya, 4. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan setelah keempat ini, faulaika humul faizun, maka mereka itulah hamba-hamba yang faizun, menang. Allahu akbar. Jadi kalau dikatakan faizin minal aidin wal faizin,
semoga menang, semoga kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kriterianya? Hamba yang kembali kepada Allah dan meraih kemenangan. Bukan sembarang predikat kemenangan, ini predikat kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka artinya kemenangan itu absolut, bukan relatif. Kalau kemenangan yang biasa kita dengar dalam sebuah kompetisi, dalam sebuah perlombaan, dalam sebuah pertandingan, ini kemenangan yang relatif. Berbeda waktu, berbeda kesempatan, berbeda pelaku, maka boleh jadi kemenangan itu berbeda, berubah dan berganti. Berbeda dengan kemenangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan indikasi-indikasinya, dengan kriteria-kriterianya. Maka kemenangan semacam itu adalah kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang sejati. Kemenangan yang absolut, mutlak, tidak perlu diragukan, dan tidak perlu masuk kata relatif di dalamnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, siapakah mereka hamba-hamba yang faizin? Faulaika humul faizun. Mereka itulah hamba-hamba yang menang. Diberikan predikat oleh Allah Subhanahu wa taala. Disematkan untuk mereka predikat faizin, pemenang. Siapa mereka? 4 kriterianya disebutkan dalam ayat ini. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tunduk takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menghubungkan keempat karakteristik ini di momen atau waktu tertentu, tapi di sepanjang waktu. Di sepanjang hayat. Karenanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin." Beribadahlah engkau kepada Allah Subhanahu wa taala hingga datang kematianmu yang yakin itu. Maka kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tunduk takut kepada Allah, taat kepada Rasul. Takwa kepada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya berhenti di Idul Fitri dan terkikis seiring waktu setelah Idul Fitri, tidak. Tetapi di sepanjang hayat kita, selama hayat masih ada di dalam kandung badan kita. Bapak dan Ibu sekalian, jamaah bumiku mengaji, rahimakumullah. Inilah kemenangan yang hakiki. Kemenangan yang hakiki adalah konsistensi, istiqamah, kesinambungan, berada di atas ketaatan kepada Allah Azza wa Jal, ketaatan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, takut yang membuat seorang tunduk selalu kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertakwa kepadanya. Inilah indikator kemenangan. Tidak harus selalu digambarkan dengan sesuatu yang baru. Baju baru, jubah baru, kopiah baru, aksesoris baru, handphone baru, kendaraan baru, cat rumah baru, tidak. Tapi kemenangan yang hakiki terindikasikan dengan keempat hal. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul, tunduk takut kepada Allah, dan bertakwa kepadanya. Allahu Akbar. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 71. Boleh dicatat, surat Al-Ahzab ayat 71. Di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat ini merupakan rangkaian dari ayat yang biasa Nabi bacakan pada khutbatul hajah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh, dan seterusnya. Kemudian dibacakan ayat pada surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kemudian ayat di awal surat An-Nisa, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, dan seterusnya. Kemudian rangkaian yang ketiga ada pada surat Al-Ahzab. Salah satunya pada ayat 71 ini.
Allah Subhanahu wa taala berfirman menyatakan, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia telah menang dengan kemenangan yang agung. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, sungguh dialah yang menang dengan kemenangan yang agung. Allahu Akbar. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan keterangan kemenangan ini sebagai kemenangan yang agung, seandainya Allah hanya menyebutkan dan dia telah menang, ya, itu cukup. Ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat kemenangan ini, kemenangan yang agung. Sudah kemenangannya dari Allah, Allah sifati juga itu adalah kemenangan yang agung. Masya Allah. Siapa mereka yang dinyatakan meraih kemenangan agung ini? Yang konsisten, istiqamah di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya, bukan yang terhenti selama bulan Ramadan saja, tetapi sepanjang hayatnya. Karenanya mereka para ulama, orang-orang yang diberikan anugerah ilmu, alhamdulillah. Orang-orang yang diberikan anugerah ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu taat kepada Allah, mereka selalu takut kepada Allah, mereka mematuhi tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka meskipun bukan Idul Fitri, meskipun bukan di momen-momen tertentu, mereka adalah para pemenang. Mereka adalah para pemenang karena mereka konsisten di atas ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna Islam. Istislam, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya. Dia tidak menjadi budak kehidupan dunia yang sudah dipastikan fana, dan semua bisa membuktikan bahwa kehidupan dunia ini adalah sementara. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat mulia Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah." Subhanallah. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, telah benar-benar menang, beruntung, berjaya seorang hamba yang berserah diri kepada Allah, tunduk kepada Allah, takut kepada Allah, patuh kepada Allah. Dia adalah orang yang menang. Dia adalah orang yang beruntung, dia orang yang mendapatkan kejayaan. Ingat, ini wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qad aflaha, sebagaimana Allah firmankan misalnya di awal surat Al-Muflihun, Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Kata-kata qad aflaha dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah beruntung, telah jaya, telah menang orang-orang yang beriman. Kemudian Allah sebutkan sifat-sifat kaum mukminin. Banyak di dalam ayat Allah diawali dengan qad aflaha. Seperti misalnya juga dalam surat Asy-Syams, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Telah menang, telah beruntung, telah berjaya hamba-hamba yang menyucikan jiwanya, dan merugi, hina orang-orang yang mengotori jiwanya. Subhanallah. Yang ingin ditekankan di sini adalah kata-kata qad aflaha. Nabi menyatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim ini, qad aflaha, telah menang, telah beruntung, meraih kejayaan. Siapa? Man aslama, satu orang yang berserah diri kepada Allah dengan ketundukan dan kepatuhan kepadanya. Wa ruziqa kafafan, telah beruntung, telah menang, jaya orang-orang yang dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala kafaf. Tidak mudah meminta-minta dari orang lain.
tidak mudah meminta-minta, mengharap dari selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kedua. Wa qanna'ahu Allahu bima atah. Dan dia pun dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sifat qanaah, merasa cukup, bersyukur dengan apapun yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya. Allahu Akbar. Dia tidak terbebani oleh ingin memiliki ini, ingin mencapai itu, harus bisa begini, harus dapat itu. Tidak. Sekedar yang cukup untuk melangsungkan kehidupan dunianya, dan dia bisa berbekal diri sebanyak mungkin, sebaik mungkin untuk menggapai kebahagiaan abadi di akhiratnya, yaitu di dalam surga, maka dia adalah orang yang beruntung. Dia adalah orang yang menang dengan kemenangan hakiki, bukan kemenangan yang absolut, bukan kemenangan yang relatif. Ya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyatakan di serangkaian ayat pada surat As-Saff. Surat As-Saff ayat 10, 11, dan 12. Mungkin di antara kita ada yang sudah menghafal bahkan satu surat ini. Di ayat 10, 11, 12 pada surat As-Saff, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun yaghfir lakum dzunubakum wa yukaffir 'ankum wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha tajri min tahtiha al-anharu wa masakin tayyibatan fi jannati 'adn dzalikal fawzul 'azim. Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, wahai hamba yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan, perdagangan dengan Allah? Apa yang Allah berikan kepada kita? Tunjikum min adzabin alim. Yang Allah tawarkan adalah keselamatan dari azab yang pedih. Maklum adanya bahwa sebuah perniagaan, sebuah perdagangan adalah terjadinya transaksi take and give. Itulah yang disebut tijarah, perdagangan, perniagaan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala seakan menjadikan kata-kata tijarah atau perniagaan ini agar mendekatkan diri kita kepada pemahaman, sekaligus kita bisa menalar dengan hal-hal yang biasa terlihat di hadapan kita di kehidupan kita. Kita biasa bertransaksi. Apakah kita menjadi seorang pedagang ataukah kita menjadi seorang pembeli, tapi kita bertransaksi. Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil kita atas nama iman. Wahai hamba yang beriman, maukah kalian aku tunjukkan perniagaan, yaitu kalian diselamatkan dari azab yang pedih? Tentu jawaban kita kalau pertanyaan itu tertuju secara spesifik kepada kita, kita akan berkata, ya kami mau. Karena memang doa kita setiap waktu adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Coba perhatikan doa ini. Doa yang orang Jawa biasa bilang doa sapu jagat. Semua kebaikan yang ada di muka bumi ini tersapu dengan doa ini. Ya Allah, berikan kami kebaikan di dunia, apapun itu. Selama kita masih di dunia, meminta semua kebaikannya. Wa fil akhirati hasanah. Demikian pula kebaikan di kehidupan akhirat. Coba kita ingat-ingat. Dari yang sudah selama ini kita pelajari, apa sih kebaikan di kehidupan akhirat? Apa kehidupan akhirat itu kebaikannya apa? Kebaikan kehidupan akhirat adalah selamat dari ancaman api neraka, masuk ke dalam surga. Bukan begitu? Iya.
Karena di akhirat itu ada sesuatu yang diharapkan sekaligus ada sesuatu yang dihindari. Yang diharapkan adalah masuk ke dalam surga, yang dihindari adalah terlempar ke dalam neraka. Berarti kalau kita minta kebaikan di dunia, kemudian kita minta kebaikan di akhirat, berarti sudah masuk ke dalamnya, ke dalam kebaikan akhirat adalah mengharapkan surga, berlindung dari neraka. Tapi ternyata doa ini berlanjut. Waqina adzaban nar. Ya Allah, dan lindungi kami dari api neraka. Sebagaimana sebagian orang, sebagian hamba Allah masuk surga tanpa hisab, hitung-hitungan amal, tanpa itu dia langsung masuk surga. Ingat bahwa ada juga para penghuni surga yang terpaksa harus disiksa dulu di api neraka untuk menggugurkan dosa-dosanya, barulah kemudian ia masuk ke dalam surga. Kita tidak mau menjadi jenis yang itu. Kita ingin menjadi jenis yang langsung masuk surga. Fil akhirati hasanah. Masuk surga langsung. Dan agar kita meminta sebuah kepastian lebih, masuk surganya yang tanpa mampir neraka dulu ya Allah, maka kita meminta waqina adzaban nar. Ya Allah, dan lindungi kami semua dari ancaman siksa neraka. Ini Allah tawarkan. Allah tawarkan dalam surat As-Saff. Wahai kaum beriman, maukah kalian aku tunjukkan perdagangan bersama Allah, berniaga bersama Allah subhanahu wa ta'ala. Yang Allah tawarkan adalah keselamatan dari azab yang pedih. Mau? Bagaimana caranya? Lihat ayat berikutnya, ayat 11. Tu'minuna billahi wa rasulih. Kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kalian taat kepada Allah dan Rasulnya. Berserah diri kepada Allah, mengikuti Rasulnya. Ini. Perniagaan Allah subhanahu wa ta'ala yang ditawarkan adalah keselamatan dari api neraka. Kalau seseorang itu selamat dari api neraka, lalu akan kemana dia tempatnya? Surga, pasti. Di kehidupan akhirat, kalau seorang hamba itu diselamatkan dari api neraka, bahkan Allah haramkan bagi neraka untuk menyentuhnya. Lalu bagaimana nasibnya? Pasti baik. Karena nasibnya adalah masuk surga. Bagaimana kita ingin masuk surga tanpa disentuh oleh neraka? Allah sebutkan di dalam surat As-Saff ini. Tu'minuna billahi wa rasulih. Beriman kalian kepada Allah. Beriman kalian kepada Rasulullah. Taat kepada Allah dan Rasulnya. Seperti ayat-ayat yang disebutkan di atas tadi. Dalam surat An-Nur ayat 52, dalam surat Al-Ahzab ayat 71. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hanya itu? Tidak. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa tujahidun fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Kemudian kalian berjihad, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala bi amwalikum, dengan harta benda kalian, wa anfusikum, dengan diri kalian, berjuang di jalan Allah. Bukan berleha-leha, bukan santai dan terlena, tapi berjuang, berkorban, berjihad di jalan agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda dan dengan jiwa. Makanya kalau disebutkan di dalam agama Islam ini istilah jihad, tidak harus selalu maknanya itu adalah berperang, mengacungkan senjata. Hanya sebatas itu? Jawabannya tidak. Karena di dalam banyak ayat, di dalam banyak hadis disebutkan bahwa ada selain berperang mengacungkan senjata yang Allah nyatakan sebagai jihad. Seperti di sini misalnya Allah sebutkan jihad dengan harta. Ada sebagian orang yang alhamdulillah dilapangkan rizkinya. Maka jihadnya di jalan agama Allah Subhanahu wa taala dengan rizkinya itu. Ada seseorang yang diberikan kelapangan tenaganya, pikirannya, ilmunya, maka dia berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang Allah anugerahkan kepadanya. Kalau ingin keselamatan dari api neraka yang pedih. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda dan jiwa raga kita.
Kemudian Allah tegaskan, dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Itulah yang terbaik untuk kalian jika kalian mengetahui. Jangan sanggah ketetapan Allah. Jika sesuatu dinyatakan oleh Allah terbaik, maka itu pasti benar. Shadaqallahul azim. Allah Maha benar dalam setiap ucapan dan firman-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, ya, apa yang akan diraih oleh hamba seperti itu, yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan harta, benda dan jiwa raganya. Allah firmankan di ayat ke-12, yaghfir lakum dzunubakum. Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Kalau Allah ampuni dosa seorang hamba, dia masuk neraka atau tidak? Seseorang yang diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala masuk ke neraka? Tidak. Diselamatkan dia dari api neraka Allah. Kenapa? Karena Allah mengampuni dosanya. Kenapa Allah mengampuni dosanya? Karena Allah melihat ada bukti keimanannya kepada Allah, keimanannya kepada Rasul, perjuangannya kepada Allah dengan harta benda dan jiwa raganya. Sekali lagi ingat, bukan hanya di satu bulan tertentu, bukan hanya di momen-momen tertentu, tetapi di sepanjang hayatnya. Di sepanjang kehidupannya, dia menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perjuangan tersebut. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosa kalian. Wa yudkhilkum jannatin tajri min tahtiha al-anharu wa masakin thayyibatan fi jannati 'adn. Selain Allah akan ampuni dosa kalian, kemudian Allah pastikan Allah akan masukkan kalian ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan istana-istana yang luar biasa indah di surga-surga Aden. Kemudian Allah nyatakan di akhirnya, dzalikal fawzul azim, itulah kemenangan yang agung. Allahu akbar. Ada yang ingin mengoreksi ketetapan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin yang menyatakan bahwa ini kemenangan, bukan sembarang kemenangan, tapi kemenangan yang agung, kemenangan yang besar. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang sering kita baca pada surat Al-Buruj ayat 11. Surat Al-Buruj, was-samaa'i dzatil buruj. Dan seterusnya, lihat ayat 11. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina amanu wa 'amilus salihati lahum jannatun tajri min tahtihal anhar dzalikal fawzul kabir. Sesungguhnya hamba-hamba yang beriman dan membuktikan keimanan mereka dengan amal salih. Ini bukan sesuatu yang berbeda ya. Amal salih bukan sesuatu yang berbeda dari iman. Tapi amal salih merupakan bagian dari bukti nyata iman. Amal salih bagian dari iman. Dan amal salih sesuatu yang terlihat dengan kasat mata kita. Amal salih, seorang salat, siyam, zakat, sedekah, baca Quran, doa, zikir, berbakti pada orang tua, menyambung tali silaturahim, beramar ma'ruf, nahi mungkar, dan seterusnya. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, sungguh orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Kemudian Allah nyatakan, dzalikal fawzul kabir, itulah kemenangan yang besar. Allahu akbar. Maka kalau semua rangkaian ayat ini kita satukan, kita akan ketahui bahwa kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala sebagai kemenangan yang absolut bisa diraih dengan cara pembuktian di kehidupan dunia ini. Apa bukti-buktinya? Dinilai. Instrumennya ada pada ayat-ayat yang tadi disebutkan. Taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Takut kepada Allah, takwa kepada Allah. Beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Berjuang di jalan agama Allah dengan harta benda dan jiwa raga.
Kemudian nanti kemenangan yang hakiki setelah dilewati indikator-indikator ini di kehidupan dunia, mereka akan dapatkan kemenangan hakiki itu di akhirat, diampuni dosa-dosa, diselamatkan dari azab yang pedih, dan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Bapak dan Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan sekedar sebuah kesimpulan atau pemahaman yang bisa benar bisa keliru. Ini ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ini legitimasi dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, sebelum mungkin nanti akan ada tanya jawab, izinkan saya juga mengingatkan kepada diri pribadi yang lemah ini, juga kepada Bapak dan Ibu sekalian, saudara-saudariku yang kami sangat cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah firman Allah dalam Al-Quran yang semestinya menjadi pemicu semangat kita, pembangkit, booster motivasi kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat 185. Ayat ini sebenarnya sudah sangat sering diingatkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, kullu nafsi dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Sesungguhnya pahala untuk kalian akan diberikan penuh nanti pada hari kiamat. Kemudian Allah menegaskan, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dijauhkan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Subhanallah. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dimasukkan ke dalam surga, faqad faz. Maka sungguh dia telah menang, minal faizin. Maka di akhirat hamba-hamba yang bisa membuktikan, bisa meraih kemenangan hakiki dengan semua indikator yang tadi disebutkan, mereka akan mendapatkan kemenangan yang hakiki di akhirat berupa keselamatan dari api neraka, dijauhkan oleh Allah dari neraka dan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Allah nyatakan faqad faz, maka mereka adalah hamba yang menang. Kemudian Allah tegaskan tentang beda kehidupan dunia dengan kehidupan akhirat. Allah menyatakan, وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Jadi, jangan tertipu. Jangan terkecoh. Carilah yang abadi, carilah yang sejati, carilah yang hakiki, yang absolut ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan mencari yang hanya bersifat sementara, yang menipu, yang akan berubah, berganti, bergeser, lenyap. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia kecuali perhiasan yang menipu. Ikhwah dan akhwat yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-temanku, sahabat-sahabatku, saudara-saudariku, yang barangkali kita tidak pernah berjumpa langsung, tapi kita disatukan hati oleh Allah Subhanahu wa taala di atas kebaikan ilmu ini. Silahkan kita lihat, kita telaah, kita simak, kita fahami dengan baik, dan kita amalkan ayat-ayat dan hadis yang tadi dibacakan. Kita ingin kemenangan yang hakiki, bukan kemenangan yang semu, kemenangan yang hanya disebutkan oleh sebagian orang, dan itu sangat disayangkan. Didendangkan hanya pada momen-momen terbatas saja, yang hanya tertuliskan pada amplop-amplop biasa saja, yang hanya tertuliskan pada parsel-parsel bingkisan, yang pasti kalau sudah dimakan akan habis, dipakai akan usang. Kita ingin kemenangan yang hakiki. Kita semua mendambakan, merindukan kemenangan yang hakiki, yaitu kemenangan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa indikator kemenangan tersebut?
taat kepada Allah, taat kepada Rasul, kokoh iman kepada Allah, kokoh iman kepada Rasul Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah dimanapun berada, berjihad, berjuang di jalan agama Allah Subhanahu wa taala dengan harta benda dan jiwa raga kita. Dan pada akhirnya nanti kemenangan hakiki itu akan membuahkan hasil, dijauhkan dari api neraka, dimasukkan ke dalam surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua sebagai aidin dan faizin yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, menang dengan kemenangan yang hakiki, yang abadi dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian kiranya yang dapat kami sampaikan sebagai nasihat bagi diri kami pribadi, bagi teman-teman sekalian dimanapun berada, jamaah Bumiku Mengaji, yang semoga selalu dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lamu bis-shawab, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, Ustadz sudah menyampaikan ke saya untuk mengakhiri saja kajian kali ini, dan beliau meminta supaya disampaikan permohonan maaf kepada seluruh jamaah ya, karena kondisi gangguan sinyal di tempat beliau di Magelang ya, yang kondisinya hujan, banyak petir sehingga sinyal internetnya sangat lemah. Tapi alhamdulillah beliau sudah berusaha sangat keras, tapi tetap tidak berhasil. Dan alhamdulillah, tapi kita mendapatkan ilmu yang luar biasa hari ini. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, kita sering mengucapkan ucapan minal aidin wal faizin ya. Dan dibahas pada hari ini tentang makna wal faizin, tentang kemenangan hakiki. Kemenangan hakiki intinya adalah di akhirat kelak ya, di mana seseorang dibebaskan dari siksa api neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Dan disampaikan oleh Ustadz bagaimana supaya kita mendapatkan kemenangan hakiki yang ada disampaikan di dalam berbagai ayat di dalam Al-Qur'an ya, di dalam surat An-Nur ya ayat 52 ya, yang disampaikan kemudian juga dalam surat Al-Ahzab 71 dan surat As-Saff ayat 10, 11 sampai dengan 12, yang intinya adalah bahwa untuk mendapatkan kemenangan hakiki adalah kita taat kepada Allah dan taat kepada Rasul-Nya. Kemudian kita takut kepada Allah dan bertakwa kepada Allah, dan kita berjuang, berjihad, wajahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Itu disampaikan dalam surat As-Saff tentang tijarah ya, tentang perdagangan yang sangat menguntungkan ya. Yaitu barang siapa berjihad di jalan Allah, bersungguh-sungguh, maka akan mendapatkan kemenangan yang hakiki. Dan kemudian juga Ustadz menyampaikan tentang dalam surat Al-Imran yang mengingatkan kita tentang kematian. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap kita akan mati dan akan dibalas. Dan barang siapa yang dimasukkan ke dalam neraka ya, dan dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh dia orang yang sangat beruntung. Sungguh. Semoga Allah ya menjadikan kita hamba-hamba Allah yang mendapatkan kemenangan hakiki. Ya, dan kita jaga di dalam setelah kita menjalankan semua ibadah yang begitu luar biasa di bulan Ramadan, kita bisa istiqomah sehingga kita menjadi hamba Allah yang mendapatkan kemenangan hakiki. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan ya pada kesempatan yang sangat baik ini. Mohon dimaafkan seperti disampaikan oleh Ustadz tadi ya, tentang gangguan ini, kebetulan gangguan yang gangguan internet ya, dan banyak sekali hal ini. Kebetulan alhamdulillah kita sudah bisa memulai lagi kajian dari Bumiku Mengaji yang sempat berhenti di bulan Ramadan.
Alhamdulillah, kita akhiri saja dengan sama-sama membaca doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.